Subuh itu seharusnya membawa ketenangan. Namun desa justru menyimpan ketakutan yang belum selesai. Malam-malam sebelumnya, warga menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sosok terbungkus kain kafan melintas saat orang-orang bersiap sahur. Dilihat banyak mata. Disaksikan di banyak sudut desa. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap jejak langkahnya selalu berakhir di arah yang sama. Masjid. Tak ada yang berani mengikuti. Tak ada yang berani bertanya. Dan saat adzan subuh berkumandang, sosok itu menghilang. Seolah ditelan waktu. Warga mengira semuanya telah berakhir di sana. Mereka salah. Karena sejak malam itu, desa tidak lagi kehilangan harta. Yang berkurang justru sesuatu yang tak bisa dihitung dengan uang. Setelah malam pocong masuk ke masjid, desa Wanasurya tidak kembali seperti semula. Justru sebaliknya, desa itu terasa semakin rapi. Warga bangun sahur tepat waktu. Jam dinding di rumah-rumah berdetak hampir bersamaan. Ayam berkokok tidak pernah terlalu pagi atau terlambat. Semuanya berjalan teratur. Terlalu teratur untuk sebuah desa tua yang hidup dengan kebiasaan. Raka merasakan perubahan itu sejak pagi hari ke-8 Ramadan. Ia duduk di warung kecil dekat persimpangan desa, memperhatikan warga yang datang silih berganti. Tidak ada wajah panik, tidak ada kegaduhan. Tapi ada satu kesamaan yang sulit diabaikan. Mata mereka terlihat lebih redup, seolah malam-malam Ramadan ini menggerogoti sesuatu dari dalam diri mereka. Di warung itu, percakapan tidak lagi membahas pocong. Topik pembicaraan bergeser. Jam dindingku mundur sendiri, kata seorang ibu pelan. Bukan jamnya, sahut yang lain, badanku yang rasanya cepat capek. Raka memperhatikan seorang bapak parubaya yang berdiri lama di depan warung. Rambutnya masih hitam kemarin. Hari ini, di pelipisnya muncul uban tipis yang jelas baru. Aneh ya, bapak itu tersenyum kecut, puasa baru seminggu. Rasanya kayak sebulan. Raka menelan ludah. Tidak ada yang kehilangan uang. Tidak ada yang mengeluh harta berkurang. Namun semua merasa, ada yang diambil. Malamnya, Raka kembali terjaga sebelum sahur. Bukan karena suara langkah. Bukan karena tawa. Melainkan suara hitungan. Pelan, teratur. Seperti biji tasbih yang digeser satu persatu. Raka duduk di ranjang. Memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara pikirannya sendiri. Tapi hitungan itu tidak berhenti. 1, 2, 3. Ia membuka jendela sedikit. Di halaman rumah tetangga, tepat di bawah pohon mangga tua, ada sesuatu yang bergerak rendah di tanah. Kecil. Botak, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya besar, hitam, dan tidak berkedip. Tuyul. Makhluk itu tidak membawa karung, tidak menyentuh pintu, tidak mendekati rumah. Ia duduk bersila di tanah, memegang sesuatu yang berkilat samar, bukan uang, melainkan untayan kecil seperti tasbih kayu. Setiap kali ia menggeser satu biji, dadanya mengembang pelan, seolah sedang mencatat. Raka menahan nafas. Tuyul itu tidak menoleh ke arahnya. Ia hanya menghitung. Tak lama, dari rumah tetangga terdengar suara batuk berat. Disusul helaan nafas panjang, seperti orang yang baru saja terbangun dari tidur yang melelahkan. Tuyul itu berhenti menghitung. Ia berdiri, menatap ke arah rumah itu sebentar. Lalu, tersenyum. Senyuman yang bukan seperti anak kecil. Terlalu paham. Terlalu puas. Makhluk itu kemudian merangkak menjauh, menghilang di balik gelap kebun. Raka menutup jendela perlahan. Jantungnya berdegup keras. Paginya, kabar aneh mulai menyebar. Seorang kakek yang semalam masih bisa berjalan ke masjid, pagi itu tidak bangun lagi. Bukan meninggal, hanya tidur sangat lama, seperti tubuhnya kehabisan tenaga. Di rumah lain, seorang ibu muda mendadak jatuh sakit. Wajahnya pucat, rambutnya rontok lebih banyak dari biasanya. Dokter puskesmas tidak menemukan apa-apa. Cuma kecapean, katanya. Namun warga tahu, ini bukan kecapean biasa. Raka akhirnya menemui penjaga masjid tua. Lelaki itu duduk di serambi, memandang halaman dengan wajah yang lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu.
Keriputnya bertambah. Bahunya lebih membungkuk. "Pak," suara Raka bergetar. "Kalau pocong itu, mereka yang belum selesai niatnya. Lalu yang ini apa?" Penjaga masjid terdiam lama. "Tuyul di sini," katanya akhirnya, "tidak disuruh mengambil harta." "Terus apa yang dia ambil?" Penjaga masjid menatap Raka dalam-dalam. "Waktu," katanya pelan. "Atau lebih tepatnya, sisa umur." Raka membeku. "Setiap Ramadan," lanjutnya, "ada yang menghitung. Bukan dosa, bukan pahala. Tapi berapa lama seseorang masih boleh tinggal di dunia?" Raka menelan ludah. "Siapa yang menyuruh?" Penjaga masjid tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah masjid tua yang pintunya tertutup rapat, lalu berkata lirih. "Dan tidak semua yang dihitung tahu bahwa namanya sudah masuk daftar." Malam itu, suara hitungan kembali terdengar. Dan kali ini, Raka merasa namanya ikut disebut dalam diam. Sejak malam itu, Raka tidak lagi tidur dengan nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, suara hitungan itu selalu muncul di sela-sela kesadarannya. Bukan suara keras, bukan pula bisikan yang menakutkan. Justru sebaliknya, tenang, sabar, seperti seseorang yang tidak pernah terburu-buru karena tahu waktunya cukup. 1, 2, 3. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia meraba dadanya sendiri, memastikan nafasnya masih utuh. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2:12 menit. Detaknya terdengar terlalu jelas, seolah sedang ikut menghitung bersama sesuatu yang tak terlihat. Di luar rumah, desa terdiam. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada suara angin. Tidak ada orang yang berjalan. Tapi Raka tahu, malam ini ada yang bekerja. Ia memberanikan diri keluar kamar. Langkahnya pelan, nyaris tidak menyentuh lantai. Dari celah pintu depan, ia melihat bayangan kecil bergerak di tanah, berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Makhluk itu bergerak seperti seseorang yang sedang menjalankan tugas rutin. Tuyul itu berhenti di depan sebuah rumah yang lampunya masih menyala redup. Raka mengenali rumah itu, milik seorang lelaki parubaya yang terkenal sehat dan jarang sakit. Tuyul itu duduk bersila lagi. Tasbih kecil itu kembali digeser. 1 butir, 2 butir. Di dalam rumah, terdengar suara batuk tertahan. Disusul tarikan nafas panjang, berat, seperti dada yang dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Raka menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengusir. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Bukan karena takut semata, melainkan karena ia sadar. Makhluk itu tidak bisa diganggu. Paginya, kabar baru menyebar dengan cepat. Lelaki parubaya itu jatuh pingsan saat hendak ke kamar mandi. Bukan stroke. Bukan serangan jantung. Dokter hanya berkata tubuhnya menurun drastis, seperti orang yang baru saja melewati sakit panjang bertahun-tahun. Padahal kemarin masih kuat angkat karung beras, bisik warga. Raka kembali ke masjid tua sore itu. Penjaga masjid sedang menyapu halaman. Gerakannya lebih lambat dari biasanya. Raka memperhatikan nafasnya yang kini lebih pendek, lebih sering berhenti. "Pak," kata Raka lirih, "kalau yang dihitung itu umur, apa bisa berhenti?" Sapu itu berhenti bergerak. Penjaga masjid mengangkat wajahnya perlahan. Matanya cekung, tapi tatapannya tajam. "Bisa," katanya singkat. Raka menelan ludah. "Bagaimana? Kalau hitungannya selesai?" jawabnya. Raka terdiam. "Makhluk itu," lanjut penjaga masjid, "bukan penentu. Ia hanya pencatat." "Lalu siapa yang menentukan?" Penjaga masjid menoleh ke arah dalam masjid. Ke ruang utama yang sejak awal Ramadan selalu terasa lebih gelap dari biasanya. "Yang ditunggu di dalam," katanya lirih. Malam ke-8 Ramadan, kejadian paling aneh terjadi. Tuyul itu tidak muncul. Tidak ada suara hitungan. Tidak ada tasbih yang digeser. Desa justru terasa lebih berat. Udara menekan dada. Lampu-lampu rumah berkedip pelan, seperti hampir padam tapi dipaksa menyala. Raka duduk di teras, menunggu. Dan tepat ketika adzan sahur seharusnya berkumandang, suara hitungan terdengar lagi.
Namun kali ini, bukan dari luar, melainkan dari dalam masjid. Raka berdiri. Jantungnya berdegup keras. Ia melihat ke arah masjid tua. Pintunya terbuka. Di dalamnya, samar-samar terlihat sosok kecil berdiri di saf pertama. Tuyul itu tidak menghitung dengan tasbih lagi. Ia berdiri tegak. Kedua tangannya terlipat, seperti sedang menunggu giliran. Dan di belakangnya, ada bayangan besar yang tidak bergerak. Bayangan yang tidak punya bentuk jelas. Tidak punya wajah. Hanya rasa, berat dan tua. Raka mundur selangkah. Penjaga masjid tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Kalau namamu sudah disebut," katanya pelan tanpa menoleh. "Jangan jawab." Raka menatapnya dengan wajah pucat. "Kalau jawab." Penjaga masjid menghela nafas panjang. "Hitunganmu dipercepat." Adzan subuh akhirnya berkumandang. Lengkap, panjang, menggema. Pintu masjid menutup sendiri. Dan malam itu, Raka sadar satu hal yang membuat tubuhnya gemetar. Tuyul itu tidak mencuri apapun. Ia hanya memastikan siapa yang waktunya hampir habis sebelum Ramadan berakhir. Apa yang sebenarnya dihitung oleh tuyul itu? Mengapa uang warga tetap utuh, namun usia mereka perlahan terkikis? Dan satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang memberikan izin makhluk itu untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Di episode selanjutnya, kita akan mengungkap asal mula hitungan itu. Dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Jangan lewatkan episode 9. Karena ketika hitungan berhenti, seseorang tidak akan pernah bangun lagi.